Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, saat ini kita sedang dihebohkan ya oleh Pilkada Jakarta, di mana sampai saat ini di saat saya berbicara ini ya di mana baru satu calon yang mendapat tiket dari partai politik, yaitu Pak Ridwan Kamil. Sedangkan ini setiap saat ramai Pak Anies yang digadang-gadang akan maju Pilgub Jakarta dan digadang-gadang menang oleh para pendukungnya. Namun kita lihat perkembangan politik sampai sekarang tidak ada satu partai pun yang mengambil sikap untuk mendukung Pak Anies. Partai Nasdem, Partai PKB, dan PKS sudah mundur ya, tidak mendukung Pak Anies. Nah, berbagai pro dan kontra terjadi di mana-mana. Di sini sekedar saya mengingatkan, saya pribadi mengatakan bahwa Pak Anies itu orangnya pintar, sangat pintar, berwawasan luas, ramah, itu tidak bisa dipungkiri. Dan di saat Pak Anies jadi gubernur Jakarta waktu lalu, ya Jakarta banyak mengalami kemajuan. Itu juga saya bisa sampaikan. Namun di sini ada beberapa hal yang Pak Anies harus bisa merubahnya dari diri sendiri. Ya terkait adab, etika maupun sifat. Ya, kita ambil contoh. Ya, bahwa munculnya sosok tokoh politik manapun itu tidak lepas daripada partai politik. Ya, seseorang bisa muncul sebagai tokoh politik, tokoh nasional itu karena dibesarkan awalnya dari partai politik. Ya, nanti dia besar. Nah, misalnya kita ambil Pak Anies mulai dikenal oleh khalayak tahun 2014. Tahun 2014 di mana di situ ya Partai Demokrat besutan Pak SBY melihat sosok Pak Anies ini pintar, cerdas, berwawasan maju, dan tentunya Pak SBY sangat senang dengan orang-orang seperti itu. Maka diberilah kesempatan Pak Anies untuk ikut kompetisi di Demokrat untuk menjadi calon presiden. Walaupun tidak lolos, tetapi di situ masyarakat sudah mulai memahami dan mengenal Pak Anies. Berarti Demokrat di masa itu punya jasa membesarkan nama Pak Anies. Artinya Pak Anies dikenal karena partai politik. Yang berikutnya 2017, Pak Anies semakin dikenal karena diusung oleh Partai Gerindra dan Partai PKS. Nah, partai-partai ini kan tidak mungkin diam, pasti mengeluarkan uang untuk memperkenalkan ya siapa Pak Anies. Maka Partai Gerindra dan Partai PKS pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membesarkan nama Pak Anies. Kalau kita kenal di Gerindra ada Pak Prabowo. Ya, bagaimana Pak Prabowo waktu itu mengkampanyekan ya Pak Anies supaya maju jadi gubernur. PKS juga sama. Kemudian pada saat Pilpres yang berjasa memviralkan nama Pak Anies semakin luas adalah Nasdem, PKB, Demokrat, dan PKS. Walaupun Demokrat di ujung bergabung ke Kim atau bergabung ke barisan Pak Prabowo. Yang jelas tidak sedikit uang yang dikeluarkan oleh partai politik, baik Nasdem, Demokrat di awal, ya PKB maupun PKS untuk membesarkan nama Pak Anies. Muncul dari pihak Pak Anies beberapa kelompok mengatakan Pak Anies tidak butuh partai.
Nah, saya tidak tahu apakah itu dari pendukungnya atau dari Pak Anies sendiri, mungkin merasa dirinya lebih besar daripada partai. Tidak bisa, kecuali memiliki partai sendiri. Jadi tidak ada ceritanya tokoh-tokoh politik itu terkenal luas tanpa partai politik. Nah, sayangnya Pak Anies adat etika, ya sifat-sifat yang negatif ini harus dibuang, harus segera diperbaiki. Kita ambil contoh, ya semua masyarakat sudah tahu, seluruh Indonesia tahu bahwa Pak Prabowo adalah salah satu sosok bersama Partai Gerindra, bersama PKS yang menjadikan Pak Anies jadi gubernur. Tanpa Demokrat, ulangi, tanpa Gerindra, tanpa PKS tidak mungkin jadi gubernur. Tetapi kenapa di saat Pilpres merendahkan Pak Prabowo dengan memberi nilai 11 dari 100? Ini menyakitkan banyak orang. Oke lah, sekelompok kecil orang yang di barisan Pak Anies mungkin senang. Tapi sekelompok besar rakyat Indonesia tidak senang. Efeknya ya udah nilainya 16% pada saat Pilpres. Tentunya ini orang-orang melihat. Tentunya partai-partai politik ini melihat. Tentunya tokoh-tokoh elit politik melihat seperti apa sifat Pak Anies. Seperti apa adab dan etika. Tokoh-tokoh agama, ulama-ulama pasti melihat itu. Dan sangat disayangkan. Tidak sedikit tokoh-tokoh elit politik, tidak sedikit tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama menyayangkan sikap Pak Anies yang merendahkan Pak Prabowo. Nah, jadi kalau sampai sekarang ini partai yang dulu mendukungnya kemudian mundur, bisa jadi karena dilihat dari adab, etika, dan sifat. Ini harus dirubah. Nah, sekarang muncul sekelompok kecil pendukung Pak Anies mendemo PKS. Itu tidak ada hubungannya. Bahkan ada kelompok kecil pendukung Pak Anies merapat ke PDIP supaya Pak Anies bisa jadi gubernur. Nah, ini problem lagi. Ada jejak digital. Tidak sedikit pendukung Pak Anies itu membenci PDIP. Dan hampir sebagian besar kader PDIP tidak senang dengan Anies. Nah, bagaimana bisa jadi gubernur? Kalau tiba-tiba PDIP mengusung Anies, Pak Anies. Setengah-setengah nanti PDIP berjuangnya. Nah, sebagian lagi pendukung Pak Anies yang tidak suka PDIP tidak akan mencoblos. Pak Anies itu jejak digital ada. Bagaimana ada kelompok pendukung Pak Anies ya menyebarkan kebenciannya terhadap partai PDI sebagai partai nasionalis. Intinya satu, jadi orang pintar, bagus, ramah bagus, berwawasan luas bagus, tapi jangan lupa adab dan etika, yaitu jangan pernah merendahkan seseorang, terutama kepada orang yang pernah menjadikan kita seseorang. Bagaimana menurut sahabatku? Selamat berdiskusi, baikkan videonya kawan.